Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kebutuhan sistem berorientasi objek. Pada setiap metode pengembangan sebuah perangkat lunak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan kebutuhan sistem atau sering disebut dengan proses analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini, pengembang akan berusaha mengumpulkan semua kebutuhan requirement sistem. Ketika proses identifikasi kebutuhan sistem dilakukan, pihak pengembang harus mampu menggali dan menemukan peluang peran perangkat lunak yang dikembangkan untuk mendukung tujuan pengembangan. Jika peluang peran ditemukan, peran tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk kebutuhan fungsional. Dengan kata lain, hasil akhir dari analisis kebutuhan sistem adalah daftar fungsi yang harus ada di dalam setiap perangkat lunak yang dikembangkan. Proses untuk mendapatkan kebutuhan sistem yaitu dengan cara 1. Interview, 2. Diskusi, 3. Pengamatan lapangan. 1. Interview. Proses ini memungkinkan pengembang dan pengguna berinteraksi secara langsung dan menggali fungsi-fungsi yang diperlukan oleh organisasi dalam sebuah perangkat lunak. Interview digunakan untuk menggali berbagai aspek yang berhubungan dengan pengembangan sebuah perangkat lunak. Aspek tersebut mencakup identifikasi masalah bisnis yang sering terjadi, peluang-peluang manajemen, pengguna, dan pelanggan yang sering muncul, ide-ide pengembangan, dan harapan-harapan pengguna. 2. Diskusi. Diskusi dilakukan antara tim pengembang dengan tim pengguna. Satu kelebihan metode diskusi. Metode diskusi dibandingkan interview adalah komunikasi cepat dilakukan dengan dua arah. Hal ini memungkinkan pengguna lebih mudah menyampaikan apa yang dipikirkannya terkait apa pengembangan sistem yang sedang dilakukan. Selain itu, jika terjadi perbedaan pandangan antara sesama pengguna, perbedaan tersebut dapat langsung terselesaikan. Pengguna dengan demikian diharapkan sistem yang dibangun benar-benar memenuhi kebutuhan bisnis organisasi dan menjadi solusi bagi persoalan bisnis organisasi. Pengamatan langsung di lapangan merupakan cara yang paling efektif untuk mempelajari bisnis organisasi dan mengidentifikasi kebutuhan sistem untuk menunjang bisnis organisasi. Pengamatan langsung akan memberikan pemahaman bagi pengembang mengenai operasi bisnis yang dilakukan organisasi. Pengamat akan merasakan langsung hal yang dialami pelanggan dan mengetahui cara pandang pegawai organisasi yang melakukan kegiatan bisnis. Pengamatan di lapangan akan membuat pengembang dapat menemukan masalah bisnis yang sering terjadi, cara memperbaiki sebuah proses agar menjadi lebih baik, bidang pelayanan yang perlu ditingkatkan, dan sebagainya. Pengamatan lapangan memungkinkan pengembang dapat menemukan kesulitan-kesulitan yang terkadang tidak terungkap melalui proses interview dan diskusi. Meskipun memberikan beberapa kelebihan dibandingkan metode yang lain, pengamatan lapangan juga memiliki kekurangan. Beberapa kelemahan dari metode pengamatan lapangan adalah sebagai berikut. Proses untuk mendapatkan kebutuhan sistem dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti interview, diskusi, dan pengamatan lapangan. Setelah melalui proses tersebut dan kebutuhan sistem sudah disepakati, daftar kebutuhan harus didokumentasikan secara jelas dan lengkap. Selanjutnya, pengembang akan membuat deskripsi perangkat lunak yang akan dikembangkan dengan cara yang dapat dimengerti oleh pengguna. Memahami proses bisnis organisasi. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu menurut Harvard. Ini berarti sebuah proses bisnis dapat terdiri atas beberapa aktivitas.
Aktivitas ini kemudian menimbulkan kejadian-kejadian yang lebih dikenal dengan istilah event. Masih menurut Hollander, event dalam sebuah proses bisnis dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu event operasi, informasi, dan pengambilan keputusan atau manajemen. Setiap event dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Hollander, ketika melakukan analisis proses bisnis, ada beberapa karakteristik penting yang perlu dipahami dari sebuah proses bisnis, antara lain sebagai berikut. Aturan bisnis. Aturan bisnis adalah aturan-aturan yang dijalankan dalam organisasi ketika melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Aturan-aturan ini umumnya dibuat untuk tujuan strategi, manajemen, ataupun pengendalian resiko-resiko bisnis yang mungkin terjadi. Pada bidang bisnis tertentu, aturan bisnis diterapkan karena tuntutan dari peraturan pemerintah atau undang-undang. Berikut bisa dilihat dari video yang merupakan beberapa contoh aturan bisnis organisasi yang Anda sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Kasus e-Karen. Sebelumnya sudah dibahas mengenai cara mendapatkan kebutuhan sistem yang mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Selanjutnya, kita akan belajar mendokumentasikan kebutuhan tersebut untuk kemudian menerjemahkannya menjadi deskripsi teknis dalam bentuk diagram-diagram URL. Pada kesempatan ini akan dijelaskan merumuskan sebuah kebutuhan fungsional dan non-fungsional, sebuah sistem, dan kemudian membangun sebuah diagram untuk memodelkan fungsi-fungsi tersebut. Hal ini akan dilakukan dengan menggunakan contoh kasus lain. Contohnya bisa dilihat dari penjelasan video. Karena tidak mungkin semua proses saya bisa jelaskan di dalam video, takutnya nanti durasinya kepanjangan. Jadi saya akan memberikan dua proses yang dijelaskan dan akan menyebutkan dulu proses-prosesnya saja. Yang pertama, ada proses bisnis rental. Yang kedua, proses bisnis pembayaran rental. Yang ketiga, proses bisnis penerimaan dan pengembalian mobil. Yang keempat, proses bisnis pembayaran ke pemilik mobil. Yang kelima, proses bisnis perawatan mobil. Dan yang keenam, proses bisnis kepegawaian, serta yang terakhir, proses penggantian mobil. Sebagai contoh, saya akan berikan di dalam video cara-cara melakukan analisis aturan bisnis terkait aturan yang berlaku di e-Karen. Setelah melakukan analisis kebutuhan dan mempelajari semua proses serta aturan bisnis organisasi, berikut ini merupakan contoh daftar pengguna dan kebutuhan fungsional untuk masing-masing pengguna pada perangkat lunak yang akan dikembangkan dalam menunjang bisnis e-Karen. Setelah menentukan kebutuhan fungsional, langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan non-fungsional atau karakteristik yang harus dimiliki sistem pada kasus e-Karen. Kebutuhan non-fungsional sistem dapat disimpulkan sebagai berikut. Bisa dilihat dari penjelasan video yang ada. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.